Bagaimana kita akan dituntut untuk melupakan diri kita sendiri? Bagaimana kita melupakannya? Dia adalah hidup kita. Semua itu akan dimaafkan Allah. Tidak ada yang tidak dimaafkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syarat. Itu beredar di tengah kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan kesyirikan pun dianggap sebagai budaya dan kebiasaan yang hendak diabadikan sebagai tradisi masyarakat dan yang lainnya. Begini Ustaz, saya umur saya sekarang udah 35 tahun Ustaz. Tapi saya sekarang baru melangkah hijrah Ustaz. Tapi saya selalu ingat dengan kesalahan-kesalahan saya yang masa lalu yang banyak Ustaz. Dan saya takut Ustaz dengan itu gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilupakan. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilupakan. Bagaimana kita melupakannya? Dia adalah histori hidup kita. Dia adalah bahagian daripada kita. Dia adalah kita. Bagaimana kita akan dituntut untuk melupakan diri kita sendiri? Impossible, nggak mungkin, mustahil. Jadi tidak ada cara untuk melupakan. Oleh karena itu agama tidak pernah menyuruh kita untuk melupakannya. Tidak ada dalam syariat perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, lupakan masa lalumu. Tak ada. Bagaimana kita melupakannya? Dia adalah hidup kita. Dia adalah bahagian daripada kehidupan kita. Dia adalah histori hidup kita. Namun yang dianjurkan syariat adalah tidak sedih dengan masa lalu. Itu yang dianjurkan dalam syariat. Bukan melupakannya. Namun tidak hanyut dalam memikirkannya, lalu sedih karena memikirkannya. Itu yang tidak boleh. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk meyakini bahwa semua itu akan sirna. Semua itu akan hilang. Semua itu akan dimaafkan Allah. Tidak ada yang tidak dimaafkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syarat. Dengan syarat kita serius minta ampun kepada Allah. Dengan syarat kita serius bertaubat kepada Allah. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, terkhusus saudariku yang bertanya dari kota Padang, barakallahu fik. Allah lebih ingin mengampunkan dosamu lebih daripada engkau ingin diampuni dosamu. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, telaah baik-baik, tadabburi hayati. Allah lebih ingin mengampuni dosamu lebih daripada engkau ingin dosamu diampuni. Kalau begitu, engkau punya Rabb. Kalau begitu Rabb yang kita ruku dan sujud kepadanya, apa yang membuat kita sedih? Ketika kita benar-benar serius, Allah lebih serius lagi ingin mengampuni dosa kita. Oleh karena itu berhusnudzanlah. Ketika kita benar-benar berhijrah ke jalan yang benar, meninggalkan jalan yang batil, Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan menjadikan dosa masa lalu kita akan sirna, bagaikan tak bersisa. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan sifat orang yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih. Tidak takut kata para ulama, maksudnya tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan tidak bersedih memikirkan apa yang ada di masa lalu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, di belakang Ibu dari Padang tadi sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Awang dari pesisir selatan Sumatera Barat. Ya, Bapak Awang di Sumatera Barat. Ya, Bapak silakan Bapak pertanyaannya. Yang kami tanyakan mungkin entah keluar dari arahan Ustaz tidak. Cuma kami bertanya, ya, apa sekarang ini dalam keadaan yang panik sekarang ini, apa memang telah istilahnya telah terjadi sesuai saya lihat di dalam Al-Quran surat 64 ayat 2, apakah ini memang terjadi di bangsa kita atau dunia? Itu saya perhatikan di surat 64 ayat 2. Setelah itu saya perhatikan pula di surat
63 ayat 9, sementara Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah. Di surat 64 kita perhatikan Allah mengatakan bagaimana tindak tanduk dari orang munafikin. Apakah selama ini kita di dunia ini, para kaum muslimin ini tidak mentaati firman Allah yang ada di dalam Al-Quran? Apa kita termasuk orang-orang yang ada di ayat 264 tersebut? Mohon penjelasannya agar kaum muslimin, ya. 64 ayat 2 itu di surat apa? Mohon maaf. Ya. Di surat apa? Di surat 64 ayat 2 kalau tidak salah surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun, na'am. Iya. Ya, Nah, itu kan bertentangan dengan surat surat 63 ayat 9 itu. Melawan istilahnya kan. Sementara Allah menjelaskan agar kita melakukan ibadah salat. Apakah sudah terjadi di daerah kita ini? Banyak di antara kita hanya mengaku Islam tapi tidak, dengan adanya virus-virus ini kita takut. Sedangkan kematian itu telah ditetapkan Allah dalam surat Al-Baqarah. Tidak bisa diundur. Hanya kebetulan hanya penyebabnya. Penyebabnya adalah janji malaikat menjadi Allah kepada malaikat maut, tidak menyalahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa. Apakah kaum muslimin sekarang ini sudah lupa dengan ajaran-ajaran Al-Quran? Baik. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang serius memperhatikan kondisi umat, yang kita maksud kondisi umat adalah umat Islam, semua pasti tahu dan pasti menarik tali kesimpulan yang sama, bahwa umat Islam terlalu jauh meninggalkan syariatnya. Umat Islam terlalu jauh meninggalkan agamanya. Umat Islam sudah terlalu jauh meninggalkan perintah dan larangan yang ada dalam agama yang mereka akui sebagai agamanya. Setiap hari maksiat dikerjakan. Bukan hanya dikerjakan, bahkan menjadi tradisi dan kebiasaan. Yang sekiranya ada orang yang melarang mereka meninggalkan maksiat itu, mereka musuhi sama-sama. Mereka musuhi rame-rame. Dan mereka berikan gelar-gelar yang tidak baik kepada orang-orang yang menjalankan syariat dan mengajak mereka untuk menjalankan syariat. Saudaraku, inilah real keadaan yang ada. Sehingga maksiat yang mereka itu adalah sifat kemunafikan kecil. Itu adalah sifat kemunafikan kecil, itu beredar di tengah kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kemunafikan besar mungkin jarang, akan tetapi dosa-dosa besar di mana-mana terjadi. Bahkan kesyirikan pun dianggap sebagai budaya dan kebiasaan yang hendak diabadikan sebagai tradisi masyarakat dan yang lainnya. Maka wajar kalau kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan entah teguran, entah murka, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hanya Allah yang tahu apakah yang sekarang ini Allah berikan adalah murkanya, ataukah yang Allah berikan adalah tegurannya. Karena semua itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang mengetahuinya. Intinya adalah mari introspeksi diri sendiri, karena kita hanya akan menyelamatkan diri kita sendiri di akhirat. Kita tidak peduli keadaan ayah dan ibu kita di akhirat, tidak akan peduli kepada keadaan istri dan anak-anak kita di akhirat, tidak akan peduli kepada keadaan saudara-saudari kita dan keluarga besar kita di akhirat. Kita hanya peduli keselamatan kita sendiri, termasuk juga di dunia. Jadikan keselamatan kita sendiri sesuatu yang paling kita utamakan daripada orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.